Suatu hari Rasulullah tidak dibukakan pintu oleh istrinya. Kalau kita pasti ngamuk-ngamuk dan gedor ya, nah, gitu kan. Khadijah itu udah bangun, cuma nggak ada ngetok-ketok jadi. Ayo Rasulullah bersandar di pintu sebelahnya, Khadijah bersandar di pintu sebelahnya. Kalah romantisnya drama Korea gitu. Padahal Rasulullah lelah banget dalam berdakwah. Padahal Khadijah lagi nunggu. Cuma Khadijah nunggunya di balik itu. Supaya kelihatan getok-getok, tapi Rasulullah nggak mau getok-getok, dia nyender juga sama-sama nyender. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari sama-sama kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya para mitra JIC yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena kita semua selalu mendapatkan limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat itu harus kita wujudkan dalam bentuk apa yang diinginkan kepada Allah dalam wujud syukur kita, yaitu beribadah. Nah, maka kita niatkan dan kita buktikan aktivitas kehidupan kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam tentunya selalu tercurah kepada baginda alam Habibina wa Syafina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan keluarganya, sahabatnya, dan semoga kepada pengikutnya termasuk kita, keturunan kita, dan saudara kita istiqomah hingga akhir kelak. Sahabat-sahabatku, mitra JIC yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan di Jumat yang berkah ini sorban umat, seputar obrolan umat yang selalu hadir di mitra JIC sekalian. Semoga penuh dengan kemanfaatan. Untuk kesempatan ini kita akan membincangkan tentang problematika seputar kita semua. Mungkin kelihatannya sederhana, tapi rupanya ini sangat menentukan nilai amal ibadah yang kita lakukan di dunia ini, dan nanti akan mendapat ganjaran tentunya di akhirat kelak. Nah, apa itu istiqomah dan lelah? Kenapa istiqomah dan lelah? Karena biasanya saat orang selalu beristiqomah dengan mempertahankan kebenaran, tapi rupanya dia jenuh sehingga timbul rasa lelah, jenuh ya, sehingga istiqomah dan lelah ini tentunya harus berada dalam jalan kebenaran yang itu harus selalu ada dalam diri kita. Kenapa? Karena kita hidup tak lepas daripada ujian yang Allah berikan kepada kita. Tapi pertanyaannya, benarkah lelah yang kita jalankan, istiqomah yang kita selalu pertahankan, itu berada dalam kebenaran? Nah, hal ini akan kita bincangkan kepada narasumber kami, yakni Al-Mukarram Ustadz Zainal Arifin. Beliau adalah pengisi kajian, pengisi majelis taklim, dan juga pengisi di channel-channel YouTube ya, dengan dakwah-dakwahnya, dan mengisi-ngisi pengajian baik kalangan bapak-bapak, ibu-ibu, serta anak-anak remaja, baik di tablik maupun secara persuasif. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat, selalu di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jiwa raga isi isi kantong sehat, ya. Termasuk juga termasuk sehat. Ya. Berapapun harus kita syukuri. Ya, berapapun nominalnya, karena Allah nggak lihat nominalnya, tapi bagaimana kita proses bersyukurnya. Bersyukurnya itu. Dan tentunya dengan istiqomah. Dan tentunya dengan istiqomah. Tanpa lelah. Nah, ini yang akan kita obrolkan nih Ustadz. Ya. Sebab terkadang ada orang yang berada dalam kebenaran, itu timbul kejenuhan, ngaji melulu, sholat, baru habis sholat subuh, udah susah lagi kerja sibuk-sibuk, sholat duhur, sebelum duhur malah membiasakan harus duha, lagi perjalanan lagi sibuk, lagi latih-latihnya sholat asar, malah mau istirahat, isya lagi, itu 5 waktu, belum lagi ada pengajian-pengajian yang ngajak kita, terus saat kita udah berusaha cari harta, bekerja, dapat, malah diharuskan untuk diinfakkan, dizakatkan. Ya. Nah, kadang-kadang ada timbul rasa berat gitu, Ustaz. Nah, tentunya kan Islam mengajarkan kita untuk selalu istiqomah, ya, konsisten, terus-menerus.
Nah, bagaimana menurut Ustadz tentang istiqomah dalam kebenaran yang semoga nggak timbul rasa lelah atau menjenuhkan? Ya. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Apa kabar warahmatullahi semua sahabat-sahabat atau mitra-mitra JIC dimanapun berada? Menarik sekali apa yang dikatakan oleh host kita Ustadz Hasan bahwa istiqomah dan lelah itu biasanya saling berhimpitan. Tentunya kita harus menyadari yang lebih dalam lagi, deep learning-nya, bahwa sebelum ada istiqomah itu bahwa kita diciptain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk yang berbeda dari makhluk yang lain. Berbedanya ini adalah di samping unsur-unsurnya juga ada yang namanya melekat dalam proses penciptaan itu yang namanya amanah. Makanya istiqomah itu harus ada objeknya, namanya amanah. Ya, amanahnya ada amanah khilafah, amanah syariah, dan amanah ardun. Nanti dibahas dalam episode yang lain. Gitu. Baik, kita istilah istiqomah di dalam Islam itu ada suatu istilah yang mengandung banyak sekali makna atau pengertian. Salah satunya adalah konsistensi dalam melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah. Di samping konsistensi juga ada keteguhan-keteguhan sebagainya. Ini menyangkut beberapa hal konsistensinya. Pertama, dia menyangkut di dalam ketaatan dalam beribadah. Itu harus konsisten dan harus ada keteguhan dalam diri kita. Yang tadi diceritakan oleh Ustadz Hasan itu baru bangun tidur, udah sholat dua dulu, zuhur dan sebagainya gitu kan. Nah, itu perlu konsistensi ketaatan di dalam melaksanakan ibadah. Itu yang pertama, istiqomah dalam konsistensi ketaatan. Karena Allah sendiri pun berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sungguhnya aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Yang kedua adalah ketaatan kita itu bersifat hierarki begitu loh. Artinya kalau dalam bahasa umum sesuai dengan Quran dan Sunnah. Karena atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan juga taat kepada ulil amri minkum. Pemimpin di sekitar kita semua. Atau dalam hadis, barang siapa taat kepadaku pasti taat kepada Allah kan gitu. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, kata Rasul, dia bermaksiat kepada Allah. Yang ketiga ini yang berhubungan sekali keteguhan dalam melaksanakan, dalam menghadapi tantangan dalam ketaatan itu. Itulah yang dinamakan keteguhan dan kesanggupan. Begitu. Untuk sementara itu dulu tentang istiqomah, istilah istiqomah di dalam Islam. Ya, jadi istiqomah itu dalam arti ketaatan. Dan tentunya dalam rangka ibadah kepada Allah. Bukan istiqomah dalam keburukan. Bukan. Berarti itu bukan istiqomah. Istiqomah juga, tapi dalam hal, kan pasti yang buruk ada istiqomah, yang baik ada istiqomah, pasti bernegasi, bertabrakan gitu ya. Yang jelas ini harusnya istiqomah dalam rel kebenaran. Wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Lawannya wa ta'awanu alal ismi wal udwan, gitu begitu. Setiap kehidupan itu pasti begitu lah ya. Ada sabilillah, ada sabilit togut selain Allah. Jadi istiqomahnya harus diingatkan, khususnya saya pribadi dan juga mitra JIC, harus istiqomah di atas rel kebenaran. Tapi kan memang nggak, gimana enggak Ustaz? Saya membayangkan memang agak letih juga gitu. Lelah juga, begini-gini aja gitu. Jadi gimana menyikapi rasa lelah yang kayaknya tadi, kayaknya hanya sebatas rutinitas, besok begitu lagi, kayaknya aduh ya. Nah, bagaimana biar istiqomahnya itu benar-benar apa yang diharapkan Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW? Kalau bicara lelah, itu manusiawi. Ya, lelah. Artinya setiap manusia, bahkan setiap makhluk pasti punya lelah. Setiap makhluk pasti ada lelahnya. Misalkan ada seekor singa berburu, kan lelah, kadang dia tidur kan. Jadi setiap makhluk itu manusiawi. Karena kita manusia jadi manusiawi. Tapi yang tidak baik adalah lelahnya jangan sampai menyerah. Gitu.
emang kita dalam beribadah itu pasti ada timbul kebosanan gitu. Tapi kalau kita niatnya itu dalam ibadah dalam hal ini itu karena Allah, lillah, maka lelahnya itu akan menjadi pahala. Lelahnya akan menjadi pahala. Itu yang dimaksud dengan lelah memang wajar, tapi jangan menyerah. Adakah tanda-tandanya, Ustaz? Bahwa dia lelahnya itu lillah. Bahwa lelahnya itu memang wujud sebagai keistiqomahan. Ya. Gitu. Tanda-tandanya apakah dia nggak terpengaruh dengan atau gimana gitu, Ustaz? Gitu. Oh, tanda-tandanya bahwa lelahnya dia itu tidak menyerah, maksudnya begitu kan? Iya. Itu selalu dia bersemangat, fastabiqul khairat gitu kan. Karena di dalam ayat Quran itu ada yang diterangkan, pertama ada yang posisinya sebagai menzolimi diri sendiri. Zolimun nafsi. Yang kedua adalah wasat, yang tengah-tengah tuh. Yang ketiga adalah pastabiqu nabil khair. Atau dalam istilah lain pastabikul khairat. Jadi lelahnya dalam berlomba-lomba dalam kebajikan. Begitu. Tanda-tandanya. Dia nggak bakal bosen kalau karena lillah niatnya. Karena kan seluruh amal itu tergantung dengan niatnya. Innama a'malu binniyat. Nah, itu dia. Kalau niatnya karena semangat aja nih, atau karena hobi, dia dakwanya karena hobi dan sebagainya, itu pasti ya kan, dipastikan itu akan, ketika hobinya tidak tersalurkan, ketika hobinya nggak ada yang meresponnya, itu akan menjadi lelah sendiri gitu. Tapi kena dakwahnya itu kena lillah, ada salah satu perbuatan para nabi dan rasul, karena Quran mengatakan waman ahsana qawlan mimman da'a ilallah, itu mudah-mudahan atau insya Allah itu tidak akan pernah menyerah. Kalau lelah ya pasti, tapi jangan pernah menyerah. Artinya memang lelah itu udah menjadi fitrah manusia, fitrah makhluk yang Allah ciptakan. Betul. Ada rasa letih atau rasa lelah, ya. Artinya dia walaupun semangat tetap semangat, tapi tidak, walaupun dia dalam kondisi lelah. Betul, gitu ya. Tapi kan nggak semudah. Ya, memang nggak semudah yang diomongin. Betul sekali. Saya sering dengar gini, Ustadz, dalam Al-Quran juga guru-guru kita sering menyampaikan dalam Al-Quran surat Al-Ankabut, surat ke-29 di ayat 2. Itu Allah mempertanyakan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahsiban nasu ayyutraku ayyaqulu amana wa hum la yuftanun. Apakah kamu mengira kamu mengatakan beriman? Nah, kalau beriman kan berarti selalu di atas jalan kebenaran. Pada Allah. Tidak ada lagi ujian buat kamu. Artinya berarti ini kan bagian daripada ujian gitu ya, rasa lelah itu. Rasa lelah itu bagian daripada ujian. Maka ketika kita menyatakan beriman, maka ujiannya nggak bakal habis-habis. Ujiannya bertingkat-tingkat, nggak pernah habis-habis dan berlapis-lapis. Sampai hayat sudah tidak ada lagi. Sampai hayat hilang di kandung badan. Itu bahasa orang Melayu ya, sampai hayat hilang di kandung badan. Padahal kalau substansinya dalam masuk liang kubur pun, alam barzah juga itu banyak ujian-ujian gitu kan. Sampai alam yang lain juga banyak ujian-ujian. Jadi kalau udah nggak ada ujiannya, ya sudah ditentukan surga. Udah dengan ujian itu ya kan. Mau makan apa aja begitu kan. Tapi itulah yang dimaksud dengan, makanya Rasulullah bersabda itu, a'jabalil amril mu'minin. Sungguh aku sangat takjub kepada orang-orang yang beriman. Ketika dia diberi musibah, ujiannya musibah, maka dia bersabar. Dan itu baik bagi dia. Ketika diberi ujian dengan kenikmatan, dia bersyukur. Maka itu baik juga bagi dia. Begitu. Karena kita yakin ada suatu quotes, kata-kata bagus ya kan. Allah itu, hidup itu tidak mudah. Allah tidak akan memberikan kemudahan dalam hidup gitu, untuk hidup manusia. Tapi di dalam kesulitan pasti ada kemudahan. Itu janji Allah.
Allah tidak akan berjanji bahwa hidup itu mudah. Iya, iya, Tapi iya, di dalam kemudahan, di dalam kesulitan, itu ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Jadi 2 kali. Sampai 2 kali tegas. Sampai 2 kali diingatkan. Bahwa Allah tidak berjanji bahwa hidup itu mudah. Pasti ada ujiannya. Apalagi istiqomah dalam kebenaran. Ujiannya berlapis-lapis, bertingkat-tingkat, dan tak pernah habis-habis. Iya, gitu. Nah, ujian itu terhubung nggak dengan ketaatan kita kepada guru kita, dengan ustadz kita, dengan orang tua kita, dengan ya para ulama-ulama kita atau para pemimpin-pemimpin kita. Ya, mereka itu kan berjasa ya dalam mengajarkan kita untuk bagaimana cara kita istiqomah, bagaimana cara kita taat kepada Allah. Kita nggak bisa makhluk yang sosial kan, seperti karakter aslinya sosial, selalu berhubungan dengan yang lain, interaksi dengan yang lain. Tentunya ada jasa-jasa orang tua kita, ada jasa-jasa teman kita misalkan, ada jasa juga guru-guru kita, para kiai dan sebagainya, para habaib dan sebagainya. Iya. Jadi jadi hubungannya sangat erat. Begitu juga kebalikan dari istiqomah di dalam keburukan, pasti ada jasa-jasa lingkungan ya kan? Ya, mungkin ada lingkungan bapak-bapaknya, lingkungan lingkungan wilayahnya dan sebagainya. Iya. Ya. Nah, kira-kira mungkinkah orang yang istiqomah bisa lelah juga, bahkan bisa terjadi futur lah istilahnya, bahkan menanggalkan keimanannya? Bisa jadi. Bisa jadi. Karena kan Allah itu berfirman di dalam surat Asy-Syam, Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah akan kasih ilham, kasih spare part di dalam jiwa kita, 2 ya kan, fujur dan ketakwaan. Ketika kita istiqomah dalam kebenaran, maka timbulnya adalah ketakwaan. Ketika dia futur, maksudnya istiqomah juga, tapi dalam keburukan, maka dia akan fujur. Yang mendominasi. Yang memimpinnya. Makanya kalau di ayat selanjutnya, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang-orang yang jiwanya selalu dalam ketaatan, dan dalam istiqomah dalam ketaatan. Wa qad khaba man dasaha. Maka merugilah orang-orang yang jiwa-jiwanya selalu dalam kekotoran, kebersihan, karena dia selalu melakukan kepujuan-kepujuan. Bahkan dia tadinya istiqomah, tiba-tiba dalam kebaikan, tiba-tiba nyerah. Karena tujuan hidupnya bukan lillah sebenarnya dia. Mungkin dia hijrah, katakanlah dia hijrahnya bukan tuntutan iman misalkan. Hijrah bukan tuntutan iman. Kalau dia hijrahnya kena lifestyle. Ada lingkungannya pada hijrah ya kan, gitu kan. Gue ikut gitu kan. Ikut kegiatan sebagainya. Akhirnya pas ikut terus lama-lama kayaknya nggak ada hasilnya, nggak ada materinya buat dia. Akhirnya dia nyerah. Gitu. Berarti tadi Ustadz sampaikan innamal a'malu binniyat. Iya. Startnya harus dasari dengan niat. Betul. Terus pelaksanaannya dengan selalu landasan iman. Betul. Ya, yang menguatkan. Maka melahirkan tadi hijrah dan menjaga konsistennya ini nih sekarang. Itu kan semua penting tuh Ustadz, yang Ustadz sampaikan. Namun kita bagaimana menjaga lelah ini, keistiqomahan ini tetap dengan landasan iman dalam kebenaran. Karena kita kan tahu setan laknatullah itu kan nggak pernah diam. Betul. Ya, bahkan dia kerjaannya cuma menggoda 24 jam. 24 jam. Ya. Dia nggak cari duit. Gimana menjaga konsisten atau keistiqomahan atau biar lelah ini selalu terjaga, nggak terkontaminasi. Ya, kalau dalam bahasa nyanyian Opik ya, ada lagu ya. Obat hati ada 5 perkaranya. Gitu kan. Musik ini. Kayak musik gitu. Yang pertama untuk menjaga lelah itu tetap istiqomah ya. Lelah wajar tapi tetap istiqomah di dalam kebenaran adalah qiraatil Quran. Tilawah Quran. Jadi saya selalu membaca Quran. Kenapa? Quran itu adalah obat juga.
sipa dalam hati kita gitu. Ketika kita lelah, ya kita baca Quran. Membaca Quran. Ya, sehingga baca Quran itu sebagai pupuk-pupuk di dalam jiwa kita, atau siraman-siraman jiwa kita, makanan-makanan jiwa kita. Itu Pak, supaya pertama itu. Yang kedua, Quran juga sebagai guidance kehidupan. Di situ banyak guidance-nya, ya kan. Cara munakahat, cara waris, bergaul dan sebagainya. Termasuk bagaimana cara-cara kita istiqomah. Itu yang pertama. Yang kedua, dia masuk kepada dalam komunitas yang soleh. Kalau dalam bahasa Opik, bergaulah dengan orang-orang soleh, gitu kan ya. Jadi masuk kepada komunitas orang-orang soleh. Dalam bahasa Quran itu berjamaah. Wa'tasimu bihabillahi jami'a wala tafarraqu. Dia mesti berjamaah. Karena kalau tidak berjamaah, maka dia pasti berjamaah lagi di luar lain. Tapi berjamaahnya, kalau di sini berjamaah yang hak, di sana berjamaah yang batil, begitu. Jadi harus berjamaah. Karena kalau jamaah yang hak, maka ada sistem, support sistemnya, yaitu tausiah, ya kan? Watawasobil hak, watawasobil sob, watawasobil marhamah. Saling mengingatkan. Ketika kita lelah, ada yang mengingatkan teman kita. Ketika saya lelah, ada Ustaz Hasan yang gitu kan? Itu. Yang ketiga itu adalah bangun pada malam hari. Ya, berkontemplasi. Bukan bertapa, enggak. Beda berkontemplasi dan bertapa, ya kan? Atau dalam bahasa itunya, berdiam diri. Wukuf, bertahanus. Bukan, kalau dalam Ramadan, kalau 10 hari terakhir, itikaf. Wukuf juga sama, itikaf. Berkontemplasi. Merenungkan apa yang kita lakukan pagi tadi. Apakah banyak kebaikannya atau keburukannya. Muhasabah diri dan gitu kan. Itu kita bangun malam di tengah orang-orang pada tidur. Kan? Jadi Rasul kan bangunnya sekitar jam 3 sampai subuh gitu kan. Kalau orang pada tidur dia bangun gitu kan gitu. Ya, tapi jangan lupa bangunin istri kita gitu. Sholat yuk, gitu kan gitu. Ya. Anak juga, itu anak-anak juga. Yang keempat, yang terakhir adalah perut kita jangan terlalu kenyang. Artinya banyak-banyak puasa, gitu kan gitu. Sehingga lelah itu lelahnya tidak menyerah. Jadi kalau perut terlalu kenyang juga, bawaannya maunya tidur, gitu kan. Nggak mau bergerak. Padahal banyak kegiatan dan sebagainya, gitu kan. Jadi mager, malas bergerak, gitu. Itu bagaimana cara-cara kita bisa mengkondisikan supaya lelahnya tidak menyerah, tetap istiqomah dalam kebenaran. Jadi lelah ini bukan sebatas fisik. Iya, betul. Sebab ada orang untuk menghilangkan lelahnya, dia dengan menjaga stamina fisiknya. Ya. Saya berapa kali ikut teman-teman yang berapa kali naik gunung, ya ikut-ikut aja gitu ya. Pas pulang kan letih, capek gitu. Kata yang sudah rutin, jangan dibiarin pesan. Terus jalan lagi, olahraga lagi, terus untuk ngilanginnya. Iya, betul. Berarti itu tergantung, saya pikir fisik, spiritnya, dalam bahasa itunya jiwanya. Justru yang utama jiwanya. Karena itu berpengaruh nanti sama yang fisiknya. Ketika misalkan kita tadi bicara naik gunung, ketika kita naik gunung fisik, kita olahraga, udah kuat. Ketika kita jiwanya, spiritnya tinggi banget ya, itu udah mulai turun tuh kekuatan fisiknya tuh. Ketika itu ya, lama banget sih. Pos satunya mana ya? Gitu. Pengaruh jiwa. Jiwa. Akhirnya dia tertatih. Tadinya harusnya kuat dibandingkan dengan orangnya yang sakit-sakitnya kuat, karena jiwanya kuat. Aku akan bergerak terus. Kalau nggak bergerak ya nggak bakal turun, nggak bakal naik kan gitu kan. Akhirnya dia bergerak. Meskipun lelah fisiknya. Kayaknya pengalaman juga nih, Ustaz, ya. Begitu. Kita lihat orang-orang. Karena kalau kita lihat teman-teman bergaul itu kan, kita lihat bagaimana dia dalam perjalanan, terutama dalam perjalanan naik gunung. Gitu kan. Ya. Itu kita lihat di mana teman sejati gitu kan.
Jadi untuk menjaga keimanan agar selalu kuat, istiqomahnya tidak terpengaruh dengan lelah, maka tadi diawali dengan tilawatil Quran. Betul. Enaknya standarnya atau minimalnya berapa? Kan ada satu ayat, 2 ayat, ada di sini ada program One Day One Juz. Jadi ada berapa hadis tadi ya? Kalau ayat dasarnya kan surat Fussilat ayat 30 ya. Innalladzina qalu rabbunallaha tsumma istaqamu tatanazzalu alaihim malaikah alla takhafu wa la tahzanu ilaihi ayat. Itu standar istiqomah atau di situ dalilnya. Dilanjutkan dengan hadis kul amantu billah tsumma istaqim. Ketika kamu berkata beriman kepada Allah, maka istiqomahlah Dengan keimanan. dengan mustaqim. Allah juga dalam hadis juga menyebutkan dalam Rasulullah, sesungguhnya amal yang paling dicintai oleh Allah adalah adwa muha, yang terus-menerus dilakukan wa ing qolla, walaupun sedikit. Jadi terus-menerus. Kalau kita baca Quran yang sedikit bagi kita ya 5 lembar lah ya kan. Itu kan setengah juz ya. Setengah sejud. Kalau 5 lembar nggak bisa, ya 2 lembar. Kalau 2 lembar nggak bisa adalah 1 lembar. Kalau 1 lembar nggak bisa 1 ayat. Jangan dikira 1 ayat nggak berpahala. Maka hadis Nabi mengatakan alif lam mim itu bukan 1 huruf, tapi itu 3 huruf. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Dan setiap huruf adalah 10 kebaikan. Masya Allah. Masya Allah gitu kan. Iya. Jadi kita lakukanlah yang rutin ya kan. Ya, jangan misalkan target harus hatam sebulan. Udah hatam nggak ngaji lagi. Tunggu bulan depan lagi. Tahun depan lagi. Tahun depan lagi. Nah itu tadi. Makanya amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang adwa muha, berdawam, dan wa ingkil, walaupun sedikit. Jadi lakukan. Kalau misalkan rutinitas kita baca Quran 5 lembar ya 5 lembar aja. Kalau baca di handphone boleh, Ustaz? Boleh. Untuk kita apalagi dengan teknologi ya. Nggak boleh. Tapi kalau dengar di YouTube-nya setel ustadz-ustadz yang memang udah baca Qurannya bagus. Qurannya bagus, kita ngeliatin. Ya, boleh juga. Nanti kita kaji kan baca aja. Oh, lihat kan interaksi kepada Quran ada beberapa ini kan ya. Ada tahapan. Ada beberapa tahapan. Pertama baca, ya kan. Iya. Kedua taksin gitu kan. Dibenerin taksitnya, terus habis taksin dia mengerti, dipahami arti dan maksudnya dengan membaca asbabul nuzulnya dan sebagainya. Iya. Harus terus jadi tahfiz, dihafalin gitu. Kalau sahabat-sahabat Nabi nggak mau minta firman ada wahyu lagi kalau belum dihafal gitu kan. Dihafal, udah gitu dihafal, diamalin, baru diperjuangkan, didakwahkan. Itu interaksi kita kepada Al-Quran. Jadi bukan literasinya bukan sekedar hanya membaca, tapi ditingkatkan. Dan orang yang beriman itu nggak stagnan, artinya nggak melulu aman di zona aman, merasa betah di zona aman. Itu bukan karakter orang yang beriman tuh. Orang-orang yang beriman bergerak terus, aktif terus, bermanfaat. Karena kalau bergerak berarti ada kehidupan, gitu kan? Kalau tidak bergerak berarti mati. Makanya orang beriman harus bergerak. Misalkan dalam hal mencari rezeki, ya pangtasir fil ard gitu. Jalan aja gitu kan gitu. Ya jalan aja. Atau dalam hal apa aja pun harus bergerak. Termasuk tadi contohnya naik gunung. Ya harus bergerak terus. Kalau nggak bergerak nggak nyampe. Ya kan nggak nyampe ke atas gitu kan. Iya. Nah, jadi mitra JC sekalian, pasti dalam kehidupan ini siapapun ia pasti akan merasakan lelah. Pasti itu. Ya, duduk lama juga lelah. Ya. Tiduran juga lelah. Main handphone juga lelah. Betul. Ya. Sholat juga lelah. Ya. Ngaji juga lelah. Ya. Tapi bagaimana lelah ini jadi lillah. Betul. Lelah ini jadi berpahala di sisi Allah. Ya. Nah, tadi kan baru satu tuh Ustaz baca Quran. Nah, kaitan dengan masuk komunitas atau bergaul dengan orang soleh, gimana tuh Ustaz? Apa kita masuk ke pengajian-pengajian? Ya, kita hadir di majelis ilmu. Untuk yang pertama kita hadir di majelis ilmu. Ketika kita ada jalan,
ngelihat majelismu datang, gitu kan? Iya, iya, iya. Datang. Gitu. Atau apalagi diundang sama Pak RT. Tapi Pak RT nggak pernah undang lagi. Diundang sama Pak RT dan sebagainya. Dia datang. Hadir di majelis. Nanti ditingkatkanlah komunitasnya, bukan hanya sekedar baca Quran, mungkin ada namanya tolong menolong tahun antar anggota dan sebagainya, ditingkatkan terus. Iya, iya, Ya, iya. berjamaahnya. Nah, terus saat kita ikut pengajian itu, gimana ya? Itu kan ngaji kan cuma sebentar, Ustadz. Sementara waktu yang Allah berikan kan 24 jam. Betul. Apa kita di rumah juga punya, atau di rumah bersama keluarga gitu? Ya. Atau gimana cara menghidupkannya? Apa agenda sebulan sekali kah? Ya. Paling tidak minimal segitu, atau sebulan 2 kali? Ya. Atau gimana agar tidak keliru malah nantinya gitu? Ya. Jadi ketika kita sudah berjamaah, punya komunitas, dalam hal ini komunitas kebaikan, maka pasti ada program-program yang mesti dijalankan oleh seorang yang masuk komunitas itu. Iya, iya. Termasuk ngaji. Ngaji bukan berarti ngaji kita aja, tapi keluarga kita. Karena kan kita itu nggak mau masuk surga sendirian, istilahnya gitu. Harus ada istri kita, ajak anak kita, ajak orang tua kita, ajak teman kita, tetangga kita. Iya, iya, iya. Maka itu suatu kewajiban bagi kita untuk membentuk suatu liqa, pengajian gitu kan. Nah, pengajian keluarga aja dulu gitu, namanya kita bikin namanya family time gitu kan. Nggak usah formal ya kan. Biasa aja kita pada waktu makan. Makanya setiap sebulan sekali itu harus ada pertemuan makan, atau nggak di luar ya. Nggak usah di luarnya yang ke mewah-mewah. Di teras kita kan keluar juga. Kan itu bareng, nampar gitu kan. Kayak Islamik juga boleh. Kayak Islamik juga boleh, bawa tikar gitu kan. Iya. Makan bareng, ada bareng ngobrol. Ciptakan suasana kecenderungan kita untuk bagaimana supaya tidak lelah dalam menapaki kebenaran. Iya. Dalam hal ini berkeluarga atau berjamaah dan sebagainya. Kayaknya itu harus diagendakan, Ustadz ya? Ya, harus diagendakan gitu kan. Harus itu. Nah, kaitan dengan lelah ini berarti harus selalu terjaga dengan baik. Ya. Ya. Bisakah Ustadz berikan contoh di kalangan bagaimana Rasulullah atau para sahabatnya dalam mempertahankan istiqomahnya itu sampai pada akhir hayatnya dengan berbagai ujian-ujian yang begitu dahsyat? Ya, banyak ya contoh-contohnya. Misalkan Rasulullah berdakwah. Berdakwah Rasulullah kan dalam setiap kalangan. Mulai dari kalangan bawah sampai menengah sampai atas. Ketika dia menjalankan dakwah kepada kalangan bawah, Bilal misalkan. Kalau pikiran kemanusiaan yang ngapain sih dakwah sama Bilal gitu kan? Lebih baik kita dakwah suku Quraisy saja tuh kepalanya kan gitu. Tapi Rasulullah nggak begitu. Rasulullah mendakwahkan Bilal. Dengan apa? Enggak dengan dia cuap-cuap, enggak. Karena 1000 kebaikan itu akan kalah dengan 1 kebaikan. Gitu kan? Yang cuma cuap-cuap. Iya kan? Maka dakwah Rasulullah itu ketika Bilal lelah dalam menggiling gandum, Rasulullah terus datang setelah sholat tahajud, ya kan? Membantu. Setiap pas dia habis mau subuh, Rasulullah ke masjid, ya kan? Lah, ini siapa nih yang menyelesaikan pekerjaan saya? Masya Allah kan gitu kan? Iya. 2 hari lagi begitu, 3 hari begitu, sampai hari menjelang hari ke-7 dia pura-pura tidur. Maka pas dilihat itu adalah sosok yang semua orang Quraisy membencinya. Maka disebut Al-Majnun. Ya, ketika Rasulullah mendapat wahyu. Tapi ketika Rasulullah belum mendapat wahyu, semua orang memujinya dengan Al-Amin gitu. Maka itu Rasulullah lakukan. Begitu juga kalau Rasulullah ketika di Madinah, dia nggak bakal lelah menyurati para raja-raja, termasuk sampai juga ke Nusantara, utusan gitu. Iya. Ya kan? Kalau nggak sampai ke Nusantara, mungkin kita beragama apa gitu kan? gitu. Ada dakwah Rasulullah. Jadi begitu. Itu dalam hal dakwah, belum dalam hal-hal berumah tangga dan sebagainya. Ya, suatu hari Rasulullah tidak
dibukakan pintu oleh istrinya, ya kan gitu. Iya, iya, iya. Rasulullah ngamuk-ngamuk nggak? Kalau kita pasti ngamuk-ngamuk dan gendor ya, ya gitu kan. Padahal Khadijah itu udah bangun, cuma nggak ada ngetok-ketok jadi. Ayo Rasulullah bersandar di pintu sebelahnya, Khadijah bersandar di pintu sebelahnya. Begitu romantis bukan ya? Kalah romantisnya drama Korea gitu. Nggak ada yang begitu kan? Iya, iya. Itu romantis banget. Padahal Rasulullah lelah banget dalam berdakwah. Tapi pas sampai di rumah kan, padahal Khadijah lagi nunggu. Cuma aja Khadijah nunggunya di balik itu. Supaya kelihatan getok-getok. Tapi Rasulullah nggak mau getok-getok. Dia nyender juga sama-samanya dia. Gitu. Masya Oke. Allah. Banyak sekali kisah-kisah Iya, yang iya. inspiratif bagi kita bagaimana istiqomah. Dan lelah itu pasti. Tapi janganlah menyerah. Iya, iya, iya. Gitu. Jadi harus kita sadari juga, Ya. lelahnya kita di dunia ini, Ya. itu akan memberikan dampak yang Ya. sangat bahagia Di akhirat nanti. di akhirat Iya. kelak. Jadi ini kan hanya transit nih. Ya. Ya. Lelah hanya proses. Lelahnya proses. Hanya proses. Hasilnya tergantung Allah. Hmm. Jadi Allah itu nggak melihat itunya, nggak melihat hasilnya seseorang, tapi melihat prosesnya. Kalau prosesnya dia lelah dalam kebenaran, lelah dalam keistiqomahan, ke dalam jalan yang benar, ya pasti akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Iya, iya, iya. Nah, jadi mitra JC sekalian, ya, saat kita bicara istiqomah, ini batasannya adalah sampai kita meninggalkan dunia ini. Betul. Dan saat kita istiqomah dalam kebenaran, pasti akan kita rasakan kelelahan. Ya, kalau nggak kelelahan, berarti pertanyakan, Robot berarti. kita manusia apa robot? Berarti AI gitu, nggak lelah. Ya, ya. Karena kita manusia, itulah ujiannya buat kita. Ya, itu ujian Ya. kita. Betul. Maka itu harus kita sadari, itu bagian daripada yang pasti harus melekat dalam diri kita. Ya. Maka tadi Ustadz memberikan tipsnya, tilawah Quran, bergaul sesama Soleh, orang-orang berkomunitas, soleh. bangun malam, Tengah malam kita upayakan untuk bermunajat, Dan bermuhasabah, ya. koreksi diri, lapang dada, dan banyak sekali sebenarnya wadah-wadah peluang-peluang yang kita untuk menjaga keistiqomahan. Dan kita sadari Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan. Saya sering dengar ini Ustadz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kafah Ya. wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Ya. Jadi saat kita sudah istiqomah dengan keislaman kita, udkhulu fis-silmi kafah, dengan sempurna kita dalam keislaman, tapi jangan terlena, ya. Dengan langkah Jangan setan. merasa aman, ya. Kenapa? Karena setan itu nggak pernah diam. Ya, dan setan itu nggak pernah merasa lelah, nggak mau istirahat. Ya. Ya, Dan itu musuh yang nyata bagi kamu. Nah, jadi ini harus selalu kita juga waspada, ya, dimanapun, kapanpun. ya. Pohon yang tinggi pasti akan mendapat Anginnya lebih angin kencang. yang lebih kencang lagi. Ya. Maka begitulah keimanan kita. Ya, gitu Ustadz ya. Betul, betul. Nah, maka bagaimana untuk meningkatkan keimanan kita biar nggak turun lagi nih Ustaz? Karena kita sering dengar al-iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Itu karakter iman. Rasulullah bersabda, al-imanu yajidu wa yanqus. Oh. Iman itu kadang naik, kadang turun. Yajidu bi taatillah wa yanqusu bi maksiatillah. Yajidnya naiknya itu kita taat kepada Allah. Iya, iya, iya. Dan yang kusu turunnya itu karena kita bermaksiat kepada Allah. Jadi bagaimana caranya kita? Ya kita taat walaupun sedikit-sedikit. Jadi kita istiqomah. Amal yang sedikit ini istiqomah. Dawam Sholat tadi tepat ya. waktu, Iya, ya iya. tepat waktu, ya kan? Sholat tepat waktu, walaupun apa namanya lelah banget gitu kan? Iya, iya. Atau misalkan kita istiqomah bicara kebenaran gitu kan? Di lingkungan yang semuanya nggak jelas nih informasi hoak cuma gitu kan? Kita bicara benar gitu kan, lurus kayak gitu. Jadi kuncinya taat kepada kebenaran. Taat kebenaran. Dan jangan sampai kita bermaksiat melawan kebenaran itu. Ya, salah satu maksiat kecil adalah males gitu. Kalau itu males, akhirnya dia lelah nih lama-lama males. Nah, itu salah. Oh, Maka gitu. jangan males. Singkirkan rasa males gitu kan.
Bismillah. Bismillah. Allahu Akbar. Kadang-kadang gini Ustaz, nanti mau sholat duha, tetapnya duhur. Ya. Ya, baik mitra JC sekalian, luar biasa ini yang kita bincangkan dengan narasumber kita Al-Mukarram Ustaz Zainal Arifin, bahwa keimanan itu harus dibutuhkan istiqomahan. Karena keimanan itu bisa naik bisa turun. Hati-hati kalau turun, maka kita harus upayakan untuk naik. Berarti kita sedang bermaksiat Pada Allah maka buru-buru beristighfar, mohon ampun pada Allah untuk menjaga keimanan kita. Dan saat kita imannya naik pun, hati-hati, jangan sampai kita merasa bangga diri, khawatir malam nanti bisa jatuh terperosok dengan kehebatan kita sendiri. Kan begitu tuh godanya. Iya. Enggak, jangan kalau Ustaz Hasan, jangan sholat enggak begitu enggak, tapi wah lu gue udah bangga nih sholat tuh tepat waktu gitu kan. Udah itu setan udah berhasil tuh. Kalah dia gitu kan. Udah bangga dengan ibadahnya gitu kan. Astagfirullah. Bodoh yang tahajud. Iya. Astagfirullah. Begitu. Itu orang sodakot cuma 10.000, gua 100.000. Nah, itu. Setan berarti itu ya? Setan gitu kalau begitu. Jadi waswisu fisudurinas. Jadi lelahnya nggak lillah, bahkan pahalanya bukan pahala, yang ada adalah pujian maunya. Iya. Jadi konsistensi kita dermawan kita bukan karena pujian. Dermawan kita memang kita diperintahkan oleh Allah. Taat tadi kepada Allah. Kita harus dermawan, ya kan, peka kepada lingkungan. Imujian, memberi makan orang-orang miskin kan gitu. Ya seperti sekarang misalkan banyak nasi Jumat berkah. Itu kita harusnya kita melaksanakan itu bukan karena pujian, hebat lu tiap Jumat, enggak. Tapi memang kita mengamalkan hadis bahwa ada 3 golongan yang dirindukan surga gitu kan. Masya Allah. Yang pertama yang tilawatul Quran. Yang kedua adalah orang yang sholat tepat waktu, ya kan. Dan yang ketiga adalah ilmul jian, orang-orang yang ngasih makan orang miskin. Masya Allah. Begitu. Ya, mitra JC sekalian, kita sudah 45 menit lebih nih. Iya. Karena ini hari Jumat. Betul. Maka insya Allah, apalagi Ustadz sepertinya akan menunaikan tugas untuk khutbah dan imam Jumat. Maka mitra JC sekalian, luar biasa ini buat kita. Ya, kita harus sadari kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah, yang punya kewajiban, yang punya keharusan adalah mengabdi kepadanya. Nah, kita berupaya untuk istiqomah dalam pengabdian kita kepada Allah sampai akhir hayat kita. Dan semoga keistiqomahan kita yang itu pasti akan terasa lelahnya menjadi lillah, dan insya Allah kita akan bahagia, tidak akan lelah lagi di akhirat kelak, karena Allah akan mengganjarkan surga kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, mungkin Ustadz mohon untuk memberikan penguatan, pencerahan, kesimpulan buat kita semua. Oke, menarik sekali bagi pembicaraan kita hari ini, bahwa yang pasti bahwa kita itu makhluk yang berbeda. Dan perbedaan itu melekat dalam hal kita menjalankan perintah-perintah Allah. Maka pertahankanlah kebedaannya itu. Jangan sampai kita menjadi binatang gitu kan. Karena apa yang dikasih sama Allah tidak digunain gitu. Itu tercantum dalam surat 7 ayat 179. Kita baca sendiri para mitra JC di rumah, ya kita buka ayatnya. Di situ jangan sampai kita menjadi hal demikian. Lelah memang manusiawi, cuma jangan menyerah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mitra JC sekalian, langsung saja kita akhiri untuk kesempatan seputar obrolan umat di Jumat yang penuh dengan keberkahan ini. Dan semoga para mitra JC sekalian akan mendapatkan pencerahan, penguatan, dan semoga keimanan selalu istiqomah dan selelahnya selalu menjadi lillah. Dan semoga kita semua akan selalu bersama-sama dengan penuh kebahagiaan di dunia wal akhirah, berada dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa kita ketengahkan di kesempatan ini, dan kita selalu berdoa kepada Allah semoga saudara-saudara kita dimanapun berada, terutama saudara kita di Palestina, Gaza, dan di tempat-tempat yang lain, diberikan keberkahan dalam menjalankan hidup dan kehidupan kita. Langsung saja kita akhiri dengan sama-sama mohon maaf kepada mitra JC sekalian apabila banyak kekurangan.
dan kita berdoa kepada Allah, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami yang bertugas mohon maaf atas segala kehilafan. Billahi taufiq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.